Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Fanas'alullaha tabaraka wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula an yarzuqana ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala innahu waliyudzalika wal qadiru 'alaih. Hayakumullahu bissalam, ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan majelis kita di dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i di dalam membacakan kitab As-Sunnah milik Al-Imam Abdullah, putra daripada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah masuk ke dalam materi setelah sebelumnya kita membacakan pendahuluan ya pada bab yang baru ini, yaitu yang berkaitan dengan Abu Hanifah laknatullah alaih, imamnya para Jahmiyah, yang dimasukkan oleh beliau yaitu Al-Imam Abdullah ke dalam bagian daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Bahkan setelah beliau menempatkan atau memuat bab khusus terkait Abu Hanifah, setelah beliau banyak menyebutkan daripada a'immatul Jahmiyah ya, baru setelahnya beliau masukkan bab terkait dengan Abu Hanifah ya. Dan sekali lagi barakallahu fikum ya, ini adalah kitab yang berisikan atau ya memuat di dalamnya bahasan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga wajib bagi antum untuk memahami serta memeganginya ya. Ini adalah warisannya para ulama kita, para ulama salaf rahimahumullahu jami'a. Di antaranya adalah kitab As-Sunnah milik Al-Imam Abdullah, jazallahu syekhana khaira, semoga Allah membalas beliau kebaikan, yang dengannya antum haruslah ya berkesesuaian dengan apa yang telah kita pelajari, yang telah kita bacakan ya, berdasarkan keyakinannya para salaful ummah. Tidak boleh bagi antum menyelisihinya ya. Kenapa? Karena ini adalah berkaitan dengan akidahnya umat Islam ya. Contoh sederhana, bila dibacakan atau disebutkan kepada antum terkait Abu Hanifah, maka kewajiban yang antum harus pegangi dan yakini adalah Abu Hanifah adalah Jahmiyah zindik kafir, a'immah ya, imamun min a'immatil kufriyat ya, min a'immatil Jahmiyah, seorang imam dari imam-imamnya para Jahmiyah ya, seperti itu. Jadi tidak boleh antum lagi nanti setelahnya kita membaca kitab As-Sunnah kemudian masih goncang, masih ya beranggapan bahwasanya ini adalah sekedar perselisihannya para ulama ya, khilafnya para ulama. Tidak demikian ya, tidak demikian. Itu adalah pemikiran sesat dan kufur ya, pemikirannya ahlu tajahum wal irja ya. Adapun ahlu sunnah tidak ya. Sekali lagi, ini adalah kitab As-Sunnah, kitab akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dan di antara bahasan atau materi yang ada di dalam kitab As-Sunnah ini, yaitu menyinggung terkait dengan tokoh daripada Abu Hanifah laknatullah alaihi. Taib. Antum bisa buka di dalam PDF itu ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, pada halaman 134 ya. Taib. Ini sebagian ikhwah tidak hadir, wallahu a'lam, apakah mereka telat ataupun memang berkendala dari hadir dalam majelis ilmu. Kita doakan mereka, semoga Allah menjaga mereka ya, memberikan kemudahan kepada kehidupan mereka ya. Taib. Halaman di dalam PDF itu halaman 134, asar yang ke-213 ya. Ini adalah awal materi kita setelah sebelumnya pendahuluan. Kita akan masuk ke dalam asar yang ke-213. Taib.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, sami'tu abi yaqul. Kata beliau, Al-Imam Abdullah, ya muallif atau penulis kitab ini, saya telah mendengar daripada ayahku, ya, yaitu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau biasa seperti itu, ya, ketika beliau menukilkan riwayat asar daripada ayahnya, ya, maka beliau mengatakan sami'tu abi, ya, saya telah mendengar daripada ayahku, yaitu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Apa kata Imam Ahmad? An Abdurrahman ibn Mahdi. Ya, nanti sedikit akan kita kembali untuk mengenal daripada siapakah sosok daripada Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi. Meskipun sebelumnya sudah kita sebutkan, ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya masih di dalam bahasan kitab As-Sunnah, siapa itu Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi. Ya. Jadi kata Imam Ahmad daripada Abdurrahman ibn Mahdi annahu qala, Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi, beliau mengatakan, ya, min husni ilmi rajul an yanzura fi ra'i Abi Hanifata. Ya, subhanallah. Taib, kita terjemahkan dulu. Kata Abdurrahman ibn Mahdi, di antara tanda baiknya ilmu seseorang itu adalah dengan dia melihat kepada ra'yu daripada Abu Hanifah. Subhanallah. Ini tentu membuat kita kaget, ya. Bagaimana dengan asar ini? Ya. Tekstualnya menyatakan seakan-akan Abdurrahman ibn Mahdi itu, ya, tengah memuji daripada Abu Hanifah. Ya. Inilah pentingnya kita merujuk kepada pendapat para salaf ketika kita mendapati suatu teks yang ternyata seakan-akan bertentangan dengan akidah umat Islam. Ya. Di sini dikatakan oleh Abdurrahman ibn Mahdi, ya, tanda baiknya ilmu seseorang itu adalah dengan melihat kepada ra'yunya Abu Hanifah. Ini subhanallah, ya, subhanallah. Ya. Secara nalar saja ini sudah bertentangan secara logis, ya. Bagaimana bisa Abdurrahman ibn Mahdi, beliau rahimahullah, menyatakan demikian? Ya, sehingganya perlulah kita melihat apa? Fihin nadhar. Apa fihin nadhar? Yaitu penelitian mendalam, ya, terkait tekstual daripada asar ini, dan kita tidak akan melihat kepada pendapatnya mutaakhirin, tapi kita melihat kepada bagaimana pendapat para salaf terkait asar ini. Ya, nanti kita akan uraikan insyaallah taala, ya. Taib, antum fokus, ya. Mudah-mudahan ini menjadi majelis yang khusyuk, kita membahas terkait persoalan penting di dalam urusan agama, bahkan menjadi akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Taib. Sebelumnya kita mengenal terlebih dahulu siapakah Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullahu taala. Kita lihat di dalam Al-Hasiyah. Beliau adalah Al-Imam Al-Hafidh Abu Sa'id Al-Anbari rahimahullahu taala. Tufiya sanata samaniyata wa tis'in ba'dal mi'ah. Ya, beliau wafat pada tahun 198 Hijrah, ya, ba'da wafatihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau wafat pada tahun 198 Hijrah, ya. Kemudian kita lihat bagaimana pendapat para ulama, ya, terkait Abdurrahman ibn Mahdi. Qala Ibnul Madini rahimahullahu taala, "Lau halaftu bainar rukni wal maqam la halaftu anni lam ara ahadan a'lamu min Abdurrahman ibni Mahdi." Ya, kata Al-Imam Ibnul Madini rahimahullahu taala, jika saja saya itu bersumpah di antara rukun dan maqam, maka sudah tentu saya akan bersumpah bahwa saya tidak pernah menjumpai ada seorang pun yang lebih a'lam daripada Abdurrahman ibn Mahdi. Ya, ini pujian daripada Al-Imam Ibnul Madini rahimahullahu taala. Ya. Wa qala Ahmad rahimahullah, dan juga Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau mengatakan Abdurrahman ibn Mahdi imamun. Ya, bahwasanya Abdurrahman ibn Mahdi, beliau adalah imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dan di riwayat lain beliau juga mengatakan, yaitu waqal Abdurrahman siqatun. Ya, kata Imam Ahmad, Abdurrahman adalah seorang yang siqah.
Iya, Abdurrahman adalah seorang yang sikoh. Jadi ini sudah cukup ya untuk kita mengenal sedikit saja siapakah itu dia daripada Abdurrahman ibn Mahdi. Ya, sudah cukup. Ya, sudah cukup. Tidak perlu kita melihat lebih jauh ya, karena memang kredibilitas daripada Abdurrahman ibn Mahdi, beliau sudahlah diakui oleh ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Taib. Jadi kita melihatnya bagaimana ahlu sunnah menyikapi ya terkait person. Bukan berdasarkan bagaimana pujiannya para zanadikoh kepada imam kita, kepada ulama kita, bukan ya, karena yang namanya zanadikoh semuanya juga imam, kan gitu ya. Iya, tapi kita melihat kepada para salaf ya, kepada para salaf, dan ini sudah mencukupi insyaallah taala. Jadi kalau antum ingin melihat lebih dalam siapa Abdurrahman ibn Mahdi, tafadhol antum lihat kepada minimalnya kepada ya kepada tarojim ya, bagaimana para ulama itu menjelaskan siapa Abdurrahman ibn Mahdi secara mendalam. Di sana antum bisa lihat bagaimana ya tanggal kelahirannya, tanggal wafatnya, awal pertumbuhannya, guru-gurunya, murid-muridnya dan seterusnya dari ya terjemahnya beliau rahimahullahu taala. Taib. Jadi itu saja ya terkait Abdurrahman ibn Mahdi. Kita sedikit menyebutkan karena memang sebetulnya sudah disebutkan sebelum-sebelumnya ya di pertemuan-pertemuan lainnya. Masih di dalam bahasan kitab As-Sunnah. Taib. Nah, kemudian terkait ucapan Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullahu taala yang seakan-akan secara tekstual ini ya menyatakan bahwa ini adalah bentuk pujian kepada Abu Hanifah. Bagaimana? Taib. Jadi barakallahu fikum, asar ini itu di dalamnya terdapat iskal, ya, muskilah. Ya, ada kemungkaran. Ya. Nanti kita sebutkan ya. Kenapa dikatakan sebagai asar yang ya secara tekstual ini dikatakan sebagai mungkar, asar yang mungkar. Taib. Hadal asar marwi bi alfadhin ukhra. Ya. Ternyata asar ini diriwayatkan dengan lafaz yang lainnya. Ya. Dan pada asar ini didapati iskal ya yang keluar daripada min iradil musannif lahu fi hadzal bab. Ternyata tidak berkesesuaian dengan apa yang dimaksudkan oleh musannif, penulis ya. Tapi kenapa ada di dalamnya? Kan gitu, ya. Taib, kita urai dulu. Yang pertama barakallahu fikum, ya, yang pertama barakallahu fikum antum mencatat di dalam kitab Al-Ilal wa Ma'rifatur Rijal ya milik Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Qala Abdullah qala Abi, ya, berkata Imam Abdullah, berkata ayahku, balagani an Abdurrahman ibn Mahdi annahu qala, telah sampai sebuah kabar berita kepadaku bahwasanya Abdurrahman ibn Mahdi beliau mengatakan, ya, kata beliau, akhiru ilmi rajul ay yanzura fi ra'i Abi Hanifah, ya, yaqul ajiz anil ilm, ya. Jadi maksudnya adalah kata Al-Imam Abdullah ketika menjelaskan mauqifnya daripada Abdurrahman ibn Mahdi, ya, di antara ilmunya seseorang itu ketika dia melihat kepada ra'yunya Abu Hanifah, akal-akalannya Abu Hanifah, ra'yunya, maka maksudnya adalah melemahkan daripada apa? Anil ilm, daripada ilmu. Ya, ini hakikat sebenarnya. Ya, ini adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah terkait larangan untuk melihat kepada apa? Kepada ra'yu dan yang semisalnya. Ini ada bahasannya sendiri, ada babnya sendiri. Ya, tidak boleh melihat kepada ahli bidah dan juga kepada bentuk-bentuk pemikirannya. Dan inilah maksud daripada Abdurrahman ibn Mahdi. Itu yang pertama, ya. Di dalam kitab Al-Ilal wa Ma'rifatur Rijal ya milik Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, ya, maksudnya adalah lemahnya seseorang ketika melihat kepada ra'yu, terutama ra'yunya siapa? Abu Hanifah yang menjadi titik bahasan kita. Taib, itu yang pertama. Kemudian datang daripada kitab Tadwin, ya, qala Bundar sami'tu Abdurrahman ibn Mahdi yaqul, aku telah mendengar daripada Abdurrahman ibn Mahdi, beliau mengatakan,
man nadhara fi ra'yi Abi Hanifata falyuwaddi'u al-ilma. Ya. Maka sebentar ya. Taib. Jadi kata Abdurrahman ibn Mahdi ini merupakan ya nukilan-nukilan dari para ulama terkait ucapan ataupun mauqifnya Abdurrahman ibn Mahdi kepada Abu Hanifah, sehingga kita bisa mendudukkan daripada asar yang mungkar tadi ya, pada asar yang ke-200 berapa? 13 tadi ya. Iya. Ini kita uraikan dulu secara terperinci satu persatu. Jadi siapa saja yang melihat kepada ra'yunya Abu Hanifah, falyuwaddi'u al-ilma. Apa falyuwaddi'u al-ilma? Ya, jadi dia telah menelantarkan ilmu. Ya, telah menelantarkan daripada al-ilm. Intaha. Seperti itu. Jadi 2 poin ini wa bihadza yatabayyanul murad bihadzal asar. 2 poin tadi, dan ini masih belum ya. Ini masih secara awal untuk menjelaskan mauqif daripada Abdurrahman ibn Mahdi. Ini sudah menjelaskan maksud daripada penulis dengan asar ini. Ya, terkait asar ini. Wa annahu laisa min babil madh was-sana kama yazunnuhu ba'dahum, ya. Dan ini bukanlah daripada bab tentang pujian kepada Abu Hanifah, ya, ta'dil kepada Abu Hanifah, bukan. Karena substansial bahasan kita itu adalah jarh kepada Abu Hanifah, bukan bentuk bahasan yang menyebutkan ta'dil kepada siapa? Abu Hanifah. Dan tidak ada para ulama kita menta'dil Abu Hanifah, ya. Tidak ada ulama kita memuji Abu Hanifah, ya, tidak ada. Jadi ini adalah bentuk jarahnya para ulama kepada Abu Hanifah. Di antaranya siapa? Sosok Abdurrahman ibn Mahdi yang menyebutkan asar tadi, ya, yang kita katakan sebagai asar yang mungkar, ternyata memang demikian. Karena kita dapati mauqif beliau yang disebutkan oleh para ulama lainnya adalah berkesesuaian dengan ya apa yang diinginkan oleh musannif, yaitu Al-Imam Abdullah, daripada bentuk jarah, ya, celaan kepada Abu Hanifah. Bukan sebagaimana yang dipersangkakan oleh para zindik, ya, oleh para zindik, kama yazunnuhu ba'dahum, sebagaimana yang diinginkan atau diprasangkakan oleh para zindik bahwa Abdurrahman ibn Mahdi ini tengah memuji daripada siapa? Abu Hanifah la'natullah alaih. Ini tidak benar. Ya, 2 poin tadi ya, datang daripada kitabnya Al-Ilal Imam Ahmad, dan juga dikatakan oleh Bundar, ya, daripada Abdurrahman ibn Mahdi, demikian dan demikian. Ya, jadi melihat kepada ra'yunya Abu Hanifah melemahkan dan juga melantarkan ilmu. Taib. Itu 2 poin sudah disebutkan. Maka kemudian selanjutnya, pendalilan selanjutnya secara ilmiah kita sebutkan terkait teks daripada asar 213 ini. Fa idza tabayyana hadza fayumkinu ay yuqal. Ya, maka ketika sudah dijelaskan demikian tadi, ya, maka kemungkinan kita bisa mengatakan kepada asar ini yang 213 tadi, in hadal asar saqata minhu harf. Ternyata asar ini ada yang terputus kalau kita melihat kepada nuskho asli misalnya. Ya. Ternyata ada huruf yang hilang. Ya, ada huruf yang hilang. Ya, maklum karena memang asalnya nuskhoh itu pada aslinya itu memang sangat susah sekali dibaca, kecuali oleh para muhakkik, ya, yang meneliti tekstual daripada manuskrip kuno. Seperti itu, ya. Dan itu tidak mudah. Lah kita baca Arab saja yang sudah, ya, sudah bagus seperti sekarang ini, ya, sebagaimana di dalam majelis ini aja itu susah, ya, terkadang, ya, terutama bagi para penuntut ilmu pemula dan seterusnya. Ya, apalagi kalau kita melihat kepada manuskrip asli, ya, tulisan tangan dari penulis yang ditulis entah itu di kertas yang sudah sangat tua, ya kan? Iya, apa di atas dedaunan misalnya. Itu muhakkik yang tugasnya untuk apa? Meneliti seperti itu. Nah, di sini disebutkan barakallahu fikum, ya, ketika kita telah menjelaskan bagaimana mauqifnya Abdurrahman ibn Mahdi kepada Abu Hanifah. Kepada siapa? Abu Hanifah.
maka itu sudah menjelaskan bahwasannya ya itu adalah bentuk jarah, bukan bentuk pujian sebagaimana yang disangkakan oleh sebagian para orang atau disangkakan oleh para zanadikoh, para zindik. Ya, bahwasanya ini adalah pujian kata mereka kepada Abu Hanifah daripada Abdurrahman ibn Mahdi. Ini tidak benar. Ya. Kemudian setelahnya ya ternyata di dalam teks ini ada yang hilang, ada yang terputus. Apa? Yaitu huruf la. Ya, huruf la. Harful la. Harful lam. Ya, ini ada yang terputus ya ikhwah. Barakallahu fikum. Maka fayakunu an la yanzura fi ra'yi Abi Hanifah. Itu teks sebenarnya. Ya, kalau kita baca tadi, kita baca lagi, kita baca ulang. Ya, sami'tu Abi yaqul an Abdurrahman ibn Mahdi annahu qala min husni ilmi rajul an yanzura, kan seperti itu ya. Tapi ternyata ada teks atau huruf yang hilang, yaitu huruf la, maka aslinya adalah min husni ilmi rajul an la yanzura fi ra'yi Abi Hanifah. Inilah maksud daripada Abdurrahman ibn Mahdi. Ya, kalau kita terjemahkan artinya apa? Di antara tanda baiknya ilmu seseorang itu adalah dengan dia tidak melihat kepada ra'yunya Abu Hanifah. Inilah makna yang sebenarnya ya. Itu nikmatnya kita membaca bagaimana ya, terlebih lagi di zaman kita sudah banyak sekali kemudahan ya kan. Ini adalah suatu nikmat yang wajib untuk kita syukuri ya. Mengapakah kita masih malas untuk mempelajari akidah atau kita mencampur adukan akidah ini sehingga akidah ini ya ternodai ya, seperti itu. Ya, dengan berbagai macam kemudahan, kemudian ada majelis yang membacakan asar para salaf ya, tapi kita masih enggan, subhanallah ya. Kita masih enggan, masih doyan kepada kalamnya mutaakhirin, ra'yunya mutaakhirin, subhanallah. Ya, enggak bersyukur dengan nikmat Allah itu namanya. Ya. Iya. Inilah maksud dari sebenarnya. Jadi antum enggak perlu goncang lagi nanti. Ketika antum baca Asar 13 dari kitab As-Sunnah, antum dapati annahu qol min husni ilmi rajul an yanzura fi ra'yi. Wah, gimana ini? Ya, kok Abdurrahman ibn Mahdi justru memuji Abu Hanifah? Seperti itu. Antum niat kepada catatan kaki di sini, ya. Terkadang kita butuh kepada catatan kaki, tapi terkadang suatu waktu juga kita tidak butuh kepada catatan kaki, ya. Kenapa? Karena catatan kaki hakikatnya adalah apa? Hanya sekadar menambah tasawur kita di dalam membaca kitab para ulama, ya, menambah gambaran kita, menambah apa? Khazanah ilmiah kita, ya, ensiklopedi kita di dalam apa? Ya, membaca kitabnya para ulama. Hanya itu, tidak menjadi patokan utuh, ya. Yang menjadi patokan utuh adalah kepada matan asarnya. Seperti itu, ya, kepada matannya. Nah, tapi terkadang matanya seperti ini ya kan, datang kepada kita di dalam kitab yang sudah kita beli, sudah kita baca, ya, dalam bentuk yang sangat bagus, masya Allah, ya, kertasnya bagus, tulisannya jelas, ya kan, iya, fontnya juga jelas dan seterusnya. Tapi ternyata ada asar yang seperti ini, ya, kita butuh melihat kepada catatan kaki. Ternyata kita dapati maksudnya Abdurrahman ibn Mahdi adalah apa? Min husni ilmi rajul an la yanzura fi ra'yi Abi Hanifah. Karena ada yang hilang yaitu huruf la, sehingga ketika diterjemahkan adalah tanda baiknya ilmu seseorang itu adalah dengan apa? Tidak melihat kepada ra'yunya Abu Hanifah, ya. Alhamdulillah. Jadi ini adalah sekali lagi bentuk jarah bukan pujian ya, sebagaimana anggapannya para zindik bahwasanya Abdurrahman ibn Mahdi adalah apa? Memuji Abu Hanifah. Ini tidak benar. Taib. Kemudian wa mimma yadullu ala anna hadzal asar la yadullu ala as-sana'i wal madah. Ya. Anna qailahu wa huwa al-imam Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah, ya, wa qad kana syadidud dzam li ahli ar-ra'yi, subhanallah. Jadi dari apa yang telah disebutkan terkait asar 213 ini, barakallahu fikum jazakumullah khair, ini sedang tidak menunjukkan ataupun menyebutkan terkait bab pujian kepada Abu Hanifah, ya. Antum perhatikan ini bukanlah bentuk pujian kepada Abu Hanifah. Dan yang menyatakan ini adalah Abdurrahman ibn Mahdi, ya, sebagai rantai utama di dalam sanad matan ini, ya. Itu beliau adalah Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullahu ta'ala. Siapa yang tidak kenal ahlu sunnah daripada Abdurrahman ibn Mahdi? Bahkan para zindik pun mengenal dan memuji beliau, ya.
Ya, itu memang kebiasaannya para zindik seperti itu. Tapi dari ahlu sunnah sendiri tidak boleh tidak kenal Abdurrahman ibn Mahdi. Wa qad kana syadiduz zam li ahli ra'i, dan beliau Abdurrahman ibn Mahdi ini dikenal sebagai seorang yang sangat keras, ya, begitu sangat keras kepada ahlu ra'i, kepada ahlul bid'ah wad dhalal, ya, sahibul hawa, ahlu ra'i. Beliau sangat keras sekali, nggak perlu antum ragukan lagi, ya. Makanya ketika antum dapati asar tadi yang mungkar tadi, yang kehilangan daripada huruf la-nya, ya, itu tidak mungkin seperti itu, ya. Tidak mungkin Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi beliau memuji Abu Hanifah, tidak mungkin, ya, karena beliau dikenal apa tadi, syadiduz zam li ahli ra'i, ya. Beliau adalah dikenal sebagai seorang yang keras kepada para ahli bidah. Kemudian waqala Al-Uqaili rahimallah fil du'afa, disebutkan oleh Al-Uqaili, sami'tu Muhammad bin Bashar yaqul, aku mendengar Muhammad ibn Bashar beliau mengatakan, maka Abdurrahman ibn Mahdi yazkuru Abu Hanifah illa qal bainahu wa bainal haqqi hijabun. Subhanallah, ya. Kata siapa tadi, Muhammad ibn Bashar, kata beliau, tidaklah Abdurrahman ibn Mahdi beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang Abu Hanifah kecuali beliau mengatakan apa, bainahu wa bainal haqqi hijab, ya, antara Abu Hanifah dengan kebenaran. Antum perhatikan di sini, antara Abu Hanifah dengan kebenaran itu ternyata ada hijab. Artinya apa? Artinya Abu Hanifah la'natullah alaihi, semoga Allah melaknatnya, zadahullahu adaban fi qabrih, semoga Allah menambahkan azabnya di dalam kuburnya, ya. Artinya apa? Bahwasanya Abu Hanifah ini berada di atas kesesatan, ya, berada di atas apa? Kesesatan dan juga apa? Kekufuran. Ya. Karena apa? Karena antara dirinya dan kebenaran itu ada hijab, tidak mungkin bisa bertemu, ya. Sudah ada hijab, sudah ada hijab, tidak mungkin bisa bersatu, tidak. Ya. Abu Hanifah itu berada di atas kesesatan dan juga apa? Kekafiran. Faham sampai sini? Insyaallah, ya. Kemudian di riwayat Al-Hilyah, di dalam kitab Al-Hilyah, Hilyatul Auliya, beliau Abdurrahman ibn Mahdi mengatakan, ya, maka yadri Abu Hanifah mal ilm. Subhanallah, ya. Saya ini enggak tahu, ya, bahwa Abu Hanifah itu saya ini enggak tahu tentang Abu Hanifah kecuali dia tidak punya ilmu, ya. Jadi Abu Hanifah ini orang jahil, ya, orang jahil. Subhanallah, ya. Jadi jahil definisi ulama itu bukanlah ditujukan kepada benar-benar orang awam, bukan. Tapi jahilnya para ulama itu ditujukan kepada ahlul ilm sebetulnya, ya. Jadi sekali lagi Abu Hanifah ini memang datang dari kalangan ahlul ilm, kan gitu ya. Iya. Bahkan digadang-gadang oleh para zindik itu sebagai apa? Salah satu dari a'immatul madzhab, ya. Kemudian juga apa? Ahli fikih, kan segitu, seperti itu. Iya. Jadi memang definisi jahil ketika para ulama itu menyebutkan kepada lainnya itu juga ditujukan kepada orang-orang yang punya ilmu, bukan kepada awam yang nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti, ya, baca kitab, nggak pernah nggak pernah duduk di dalam majelis ilmu, apalagi ngerasain yang namanya apa, dimarahi guru ketika baca kitab. Bukan seperti itu. Tapi jahilnya itu memang ditujukan kepada orang-orang yang punya ilmu, tapi dia sesat, dia kufur, dia zindik, ya, seperti itu. Jadi kata Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi, saya enggak tahu tentang Abu Hanifah kecuali dia apa? Mal ilm, enggak punya ilmu. Artinya apa? Kebenaran. Dia enggak berada di atas kebenaran. Ya, Abu Hanifah itu tidak di atas kebenaran. Wa fiha aidan, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi, ya, qala Abdurrahman ibn Umar, kata Abdurrahman ibn Umar, sa'altu Abdurrahman ibn Mahdi, qultu, saya bertanya kepada Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi, ya. Kemudian saya mengatakan, na'khidu an Abi Hanifah, ya. Kemudian ma ya'tharuhu wa ma wafaqal haq, ya. Apakah saya ini harus, sebentar, ya, apakah saya ini harus, ya, ataukah apakah kita ini harus mengambil ilmu kepada Abu Hanifah, kan seperti itu. Dan juga dari setiap periwayatan asarnya, ya,
dan dari setiap apa saja yang dia itu berkesesuaian dengan as-sunnah, berkesesuaian dengan apa, as-sunnah, kebenaran. Ya. Ini menandakan bahwasanya terkadang ahlul bidah, ahlul syirik wal kufur, ahlul bidah wa tajahum wal irja, ya, gak selalu yang namanya mereka itu melulu batil ataupun keliru ataupun salah ataupun kufur. Enggak, ada pada mereka kebenaran. Antum harus tahu ini. Ini sudah kita sebutkan di dalam kitab As-Sunnah, ya. Iya. Di dalam kitab As-Sunnahnya Al-Imam Abu Daud, ya, di dalam Sunan Abi Daud. Jadi yang namanya ahlul batil, ahlul syirik wal kufur, ya, ahlul irja' wa tajahum, gak melulu mereka itu di atas kebatilan. Ya. Kelompok-kelompok menyimpang ini gak selalu yang namanya di atas kebatilan. Dalam artian terkadang ada syubhat mereka itu yang menyesuaikan daripada kebenaran. Itulah yang menjadi ujian tersendiri bagi ahlus sunnah, ya, ujian tersendiri bagi ahlus sunnah. Dan jika kalau seandainya kebenaran atau kebatilan itu mudah dilihat secara kasat mata, ya kan, secara kasat mata kita bisa mengenali kebatilan, kita bisa mengenali kebenaran, maka tidak mungkin ada orang yang masuk ke dalam kebatilan. Sebagaimana malaikat Jibril, ya, ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat ke dalam surga, ke dalam neraka, tapi ternyata apa? Ya, ketika malaikat Jibril itu telah menyangka bahwasanya neraka itu demikian begitu menyeramkannya, maka tidak akan ada orang yang masuk ke dalamnya, dan juga surga ternyata begitu nikmat, ya, sehingga orang itu pasti akan masuk ke dalamnya. Tapi ternyata Allah memiliki hikmah lain, ya kan? Allah memiliki hikmah lain. Allah jadikan surga itu di dalamnya dipagari dengan apa? Ya, minal makarih, dari hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Sehingga malaikat Jibril kaget, ya, kalau begitu nggak mungkin ada orang yang masuk, ya, karena surga itu dibalik kenikmatannya, keindahannya, nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman. Tapi ternyata apa? Tidak semudah itu untuk dimasuki, karena dikelilingi dengan apa? Perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Subhanallah. Ada hikmahnya, ya. Demikian juga tadi neraka. Malaikat Jibril sudah mengira bahwasanya tidak ada yang masuk ke dalam neraka, tapi ternyata apa? Allah jadikan neraka itu dikelilingi oleh apa? Hal-hal yang disenangi oleh jiwa ternyata, subhanallah. Ya, sehingga banyaklah orang yang nanti akan masuk ke dalam neraka jahanam, wal iyadu billah. Nasallahu afiyah. Ya. Itu juga seperti halnya para ahli bidah. Jangan antum kira mereka itu di atas kebatilan terus mutlak, ya, pada mereka itu kebatilan. Enggak. Terkadang mereka baca Quran, ya kan? Terkadang mereka baca hadis Nabi SAW. Terkadang di majelis mereka, masya Allah, baca kutubus sittah, ya, kitab-kitab hadis. Bagaimana akhlak mereka, adab mereka, pakaian mereka, ya kan? Iya, subhanallah. Iya. Itu kalau didapati oleh orang-orang yang enggak memiliki pegangan agama, mesti akan ikut mereka, ya, karena betapa indahnya akhlak mereka, ya, betapa majelis mereka seakan-akan berbobot gitu kan, ya, membacakan kitab-kitab hadis, membacakan kitab-kitab para ulama juga, jangan salah. Ya, itulah ujian tersendiri bagi orang beriman. Makanya para ulama kita sangat sangat berkonsen sekali, ya, terutama di dalam persoalan akidah. Mereka memasukkan di antara bab-bab akidah itu adalah dengan tidak melihat kepada ahli bidah. Mendengarkah, apakah melihat, apakah, ya, membersamai, apalagi, ya kan, duduk di dalam majelisnya, itu tidak boleh secara mutlak, ya, tidak boleh. Karena apa? Akan menumbuhkan kecintaan. Hati itu lemah, kata para ulama, ya, kata para ulama itu diantaranya Al-Imam Ibnu Battah menyebutkan hati itu betapa lemah sekali, lemah hati, ya, betapa mudahnya orang, kata siapa? Al-Imam Abu Zur'ah, ya, Ar-Razi rahimahullahu taala, ya, betapa cepatnya ma'asra'a, ya, an-nasu ilal bidah, betapa cepatnya manusia itu terjerembab kepada kebid'ahan, subhanallah. Terkait persoalan ketika ditanyakan, ya kan, ya, ini ada buku tentang Al-Muhasibi, bukunya ada sebagian kata-kata yang bagus, ini faidah, kan gitu kata mereka, ya, ada faidahnya, ada ada ibrohnya, ada pelajaran. Demi Allah nggak boleh, kata Abu Zur'ah, nggak boleh. Ini penjagaan para ulama, himayatuddin, penjagaan para ulama, ya, bukan keras, bukan. Jangan sumbu pendek antum, ya. Justru orang-orang yang seakan-akan
ya menggaung-gaungkan kata objektivitas, kata ya wasatiyah, kata ya dan semisal seperti hal-hal tersebut. Justru mereka itu yang sebetulnya sumbu pendek. Ya, sudahlah mereka jahil daripada mengenali al-haq, suatu nikmat yang begitu luar biasa Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman, ya, yaitu mengenali al-haq, mengenali sirat al-mustaqim. Kemudian mereka dengan kejahilan dan sumbu pendeknya itu apa? Ya, ingin mencampur adukan seluruhnya, seluruh pemahaman, seluruh firqah, seluruh kelompok, seluruh sekte, ya. Selama apa? Selama tujuannya baik berdasarkan apa? Akal mereka. Itu kemarin sudah kita sebutkan ya. Agamanya Jahmiyah, agamanya Zanadiqah itu dibangun di atas apa? Istihsan, anggapan baik, bukan dengan dalil. Ya, makanya mereka itu gerah kalau udah ngomongin dalil itu gerah mereka, panas mereka. Ya, antum ngomongin dalil terus, antum ngomongin hadasana terus, ya, atau dengan cara-cara yang lainnya, dengan cara-cara logika, ya, yang memainkan logika antum, ya, boleh jadi bukunya itu benar, nggak salah, cuma antumnya aja pola pikirnya antum kan gitu. Itu banyak sekali logika-logika seperti itu kalam namanya, ya, itu kalam, memainkan retorika, ya, ungkapan bahasa, sehingga antum itu nggak punya pegangan. Kemudian dengar seperti itu sudah goncang. Oh iya benar juga ya. Ya, bukan kitab as-sunnahnya yang salah, tapi pola pikirnya saya salah, ya, menyikapi daripada kitab as-sunnah. Saya ini gulu, kan gitu ya. Iya. Ulama-ulama terdahulu sudah dituduhkan seperti itu, ya. Bagaimana para ulama kita di antaranya Imam Ahmad, ya. Kemudian siapa lagi? Banyak sekali dituduhkan demikian. Khawarij lah, ya, mengkafir-kafirkan orang lah, dan seterusnya. Iya. Kita baca ini, ya, meminta pertolongan kepada Allah untuk memahaminya dengan pemahaman para salaf, jangan ditukar-tukar dengan kalam. Ya, yang namanya kalam itu marketnya adalah apa? Ya, perasaan dan juga akal. Itu kalam. Ya, marketnya mereka adalah apa? Akal dan perasaan. Ya, akal dan perasaan. Adapun dalil yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Nabi SAW, dari lisan Rasulnya SAW, dan juga asarnya para salaf, marketnya itu adalah orang-orang beriman, bukan akal dan perasaan. Ya, marketnya apa? Orang-orang yang beriman, musaddiqun, orang-orang yang tasdik, punya keimanan, kemudian dia mempercayai. Ya, bagaimana ketika antum baca sirahnya Abu Bakar awal-awal masuk Islam, ya, dia datang nemuin Rasulullah SAW. Dia tanya, apa benar ente ini yang kafir-kafirkan, ya, manusia pada saat itu? Ya, ente ini ngafir-kafirkan masyarakat ya? Ya, ente menggoblok-gobloki bapak-bapak moyang kami, ya, membatil-batilkan ritual ibadah kami, kata Abu Bakar. Ya, apa kata Nabi SAW? Ya benar, saya ini Rasulnya Allah. Apa Abu Bakar? Tidak mengiyakan, tidak apa? Membantah. Dia balik, ya, tanpa pikir panjang langsung beriman. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kenapa? Karena agama ini datang marketnya apa? Ya, untuk apa? Mengambil orang-orang yang beriman. Ya, target pasarnya adalah orang yang beriman, bukan orang-orang yang pakai akal, pakai hawa nafsu, pakai logika, pakai perasaan. Gimana nanti antum kalau ketemu dengan hal-hal gaib? Ya, ketemu dengan hal gaib. Ya, yang mana keimanan hal gaib itu nggak bisa dimanifestasikan, nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, ya kan? Kayak kemarin kita sudah bahas di dalam kitab apa namanya? As-Sunnah, di dalam Sunan Abi Daud terkait persoalan apa? Alam kubur misalnya. Ya, itu bantahan kepada orang-orang yang melogikakan daripada persoalan alam kubur seperti itu. Ya, jadi sekali lagi perbedaan antara agama Islam yang targetnya adalah orang-orang beriman dengan kalam yang memang targetnya adalah akal dan perasaan. Ya, yang seakan-akan mereka beriman padahal mereka nggak beriman. Ya, jadi yang namanya Islam itu nggak peduli banyak atau sedikitnya, bukan tentang apa kuantitasnya, tapi tentang persoalan pada kualitas. Ya, tentang persoalan daripada kualitas. Ketika seorang beriman itu dengan keimanan yang mantap, bukan keimanan yang dicampur-campur. Ya, seperti itu. Ini penjelasan sedikit tambahan daripada persoalan-persoalan yang ternyata terjadi di dalam kehidupan nyata kita, di dalam sosial kita. Ketika kita memegangi asarnya para salaf, kita berbenturan langsung dengan bukan hanya sekedar orang-orang awam masyarakat, tapi datang dari kalangan ahli ilmu yang mereka itu adalah mujadil anil musyrikin. Ya, mereka adalah apa? A'da'ullah, musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu.
Ya, jadi mudah-mudahan antum ketika mempelajari dan hadir di dalam majelis ini sedikit banyak antum bisa memahami. Itu tujuannya. Antum pahami seperti itu. Sebelum kita lanjut kepada asar-asar berikutnya. Ya, taib. Alhamdulillah. Nah, kemudian kata Abdurrahman ibn Umar ketika beliau bertanya kepada Abdurrahman ibn Mahdi, apakah kita akan mengambil ilmu daripada Abu Hanifah dan juga asar yang diriwayatkan darinya ataupun dari setiap apa saja yang dia itu berkesesuaian dengan kebenaran? Apa jawab Abdurrahman ibn Mahdi? Ya, qala la wala karomah. Enggak boleh. Tidak ada kemuliaan bagi para zindik. La karomah. Ya. Kalau kita bahasakan la faidah wala karomah. Enggak ada faidah, enggak ada ibroh, enggak ada manfaat, juga enggak ada kemuliaan bagi para zindik. Enggak boleh, kata Abdurrahman ibn Mahdi. Ya, jaa ilal Islam yanquduhu urwah la yaqbal minhu syai'. Subhanallah. Apa kata Abdurrahman ibn Mahdi? Abu Hanifah datang kepada Islam untuk membantai Islam. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya, kata Abdurrahman ibn Mahdi, Abu Hanifah ini datang untuk membantai agama Islam dan juga para pemeluknya. Ya, jadinya adalah mutlak tidak boleh mengambil ilmu ataupun mendengar, ataukah dia cuma sekedar melihat atau cuma sekedar bermodalkan penasaran, gimana sih dia, ya, gimana sih fulan, gimana sih ustadz itu, saya mau dengar, coba saya mau cari tahu, ya, itu nggak boleh secara mutlak. Ya, ini adalah bentuk penjagaannya para salaf, bukan sumbu pendek, bukan sikap jumut, sikap keras, nggak mau membuka diri, bukan. Ini persoalan akidah yang menyelamatkan antum nanti di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum kalau persoalan masak-memasak misalnya kan, masalah bumbu ini, bumbu A, bumbu C, ya, bagaimana buat adonan ini, silahkan saja antum diskusi sama sebanyak mungkin dari orang-orang, ya kan. Tapi persoalan akidah tidaklah diambil kecuali daripada kalangan yang udul, yaitu para salafus soleh. Ya, jadi jangan disamakan antara antum mau masak dengan antum berpegang teguh di dalam beragama, jangan. Ya, kalau antum ngomongin kopi, ngomongin ya urusan-urusan duniawiyah, silahkan saja antum diskusi dengan banyak orang. Ya, antum tukar pikiran, antum berbagi, ya, berbagi faidah, silahkan saja. Tapi untuk persoalan agama, wallahi ya ikhwah, barakallahu fikum jazakumullahu khaira, tidak boleh kecuali antum ambil dari para ulama salaf, ya, secara mutlak dari kalangan orang-orang yang udul, dari para alim ulama. Antum sudah paham ya, siapa itu alim ulama, siapa itu al-jamaah, siapa itu ahlu ilm, ya, antum harus sudah tahu, ya. Taib. Jadi enggak boleh, ya, Abu Hanifah datang kepada Islam, kepada agama Islam, ya, dia membantai agama Islam, yanquduhu, meruntuhkan agama Islam seutas demi seutas. Subhanallah. Ini sebagaimana asarnya Umar bin Khattab, ya, bahwasanya agama Islam ini akan terurai simpulnya seutas demi seutas. Nah, ini kata Abdurrahman ibn Mahdi, di antara yang merusak atau menghancurkan Islam dan juga dakwah Islam adalah Abu Hanifah, yang dia itu yanquduhu urwah, menghancurkan agama Islam seutas demi seutas. Ini hakikat agama para zanadiqah, ya. Jadi antum jangan terkesima dengan dakwahnya, dengan retorikanya, dengan kelembutannya, sehingga orang-orang jahil di luaran sana itu kalau sudah mendengar kalam, masya Allah, ini adalah, ya, ilmu, katanya ini adalah ilmu, ini adalah daging, kata mereka. Padahal di sisi para salaf itu nggak lebih dari sekedar ya, pepesan kosong kalau bahasa kita, ya, nggak ada manfaatnya, nggak ada faidahnya, ya, akal-akalan, cuma akal-akalan saja, ya, cuma akal. Yang terbaik hanyalah datang dari Al-Quran, As-Sunnah, dan juga asarnya para salaf. Itulah agama, ya, itulah al-Islam. Jadi tidak boleh la yaqbalu minhu syai', ya, nggak boleh kita menerima, mengambil darinya sesuatu apapun dari urusan agama. Taib. Jadi hakikat zanadiqah, meskipun mereka itu punya slogan, punya, ya, punya tujuan seperti itu, ya, untuk bersatu, jihad fisabilillah, menegakkan syariat Allah di muka bumi, itu berdasarkan akal mereka dengan memperkosa ataupun memperalat, ya, bahasa-bahasa syariat, ketentuan syariat, seperti itu saja,
ya. Sedangkan kita yang seakan-akan tidak peduli dengan syariat, tidak peduli dengan jihad, ya, tidak peduli dengan Yahudi berdasarkan akalnya para zanadikoh, padahal kita adalah orang-orang yang paling apa? Terdepan menjaga urusan agamanya Allah, ya. Yaitu diantaranya apa? Sebelum kita masuk ke dalam sholat, sebelum kita masuk ke dalam jihad fisabilillah, ya, maka yang terutama bagi kita adalah apa? Persoalan akidah, ya, persoalan akidah. Kemudian kalau akidah udah benar, kenapa ente nggak jihad misalnya, kan gitu ya. Sementara jihad pada saat ini apa? Dibutuhkan kata siapa? Ya, dibutuhkan kata siapa? Ya, itu berdasarkan akal mereka. Yang dibutuhkan oleh manusia secara umum, bukan umat tapi manusia, ya. Secara umum manusia dan secara khusus bagi umat yang mengaku sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perbaikan akidah. Perbaikan apa? Akidah. Ya. Jangan sampai kita jihad fisabilillah, kita berbagi kasih, berbagi agama dengan para ahlu syirik wal kufur yang mereka mentakwil nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan peribadahan kepada selain Allah, yang beristighosah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang bertawasul kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dari berbagai macam kesesatan juga kekufuran. Jangan sampai. Ya, subhanallah. Ini terputus sinyalnya ya. Taib. Subhanallah. Afwan, minta maaf ini sinyalnya terputus. Ya. Taib, kita lanjutkan kembali. Dan juga sebagaimana di dalam akhbarus syuyukh, ya. Qala Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullahu taala, "Ma habatat fitnah minas sama'i ilal ard adarru min Abi Hanifah." Ya, kata Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullahu taala, beliau mengatakan tidak ada yang menghancurkan atau fitnah yang menimpa yang datang dari langit ke muka bumi ini lebih berbahaya daripada fitnahnya siapa? Abu Hanifah, ya. Daripada fitnahnya siapa? Abu Hanifah, ya. Jadi sekali lagi barakallahu fikum, antum setelah ini memiliki pegangan dalam beragama, ya, yaitu dari kitabnya para ulama salaf, ya, pendapatnya para ulama salaf, bukan selainnya, bukan dari para ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang menyimpang, ulama-ulama kufur, ulama-ulama su, ya, tidak. Jadi sekali lagi jangan terkecoh dengan apa? Dengan KTP-nya, dengan gelarnya, dengan ilmunya, dengan banyaknya manusia yang bersama dengan para kufur, ahlu syirik wal kufur itu, ya. Jangan terkecoh, jangan. Bedakan antara ajarannya agama Islam dengan ajarannya apa? Selain agama Islam. Agama syirik, agama kufur itu adalah agama tersendiri, bukan bagian daripada agama Islam, ya. Dan kemarin sudah disebutkan, ini bukanlah persoalan khilaf. Sekali lagi, ini bukan persoalan daripada apa? Khilaf atau perselisihan para ulama, bukan, ya. Sehingga yang menyelisihi persoalan ini, maka kita vonis dia sebagai zindik kafir, ya. Kita vonis sebagai apa? Zindik kafir. Dan ini hanya bagian daripada bagian-bagian persoalan akidah. Banyak persoalan akidah, ya. Terkait dengan sirat, terkait dengan apa? Hadis-hadis tentang, ya, as-surah, hadis-hadis tentang Allah punya tangan. Oh, banyak sekali. Ya, ini hanya bagian daripada bagian-bagian daripada akidahnya umat Islam, ya. Taib. Masih ada apakah? Kemudian, ya, semisal ada yang menyatakan bagaimana dengan riwayat Abdullah ibn Mubarak, ya, yang beliau itu memuji Abu Hanifah, bagaimana? Bismillah. Kalau ada ahlu syubhat, ya, yang mereka datang, ini ada riwayat Abdullah ibn Mubarak memuji Abu Hanifah, ya, berarti ada kan ulama seperti itu, ya. Berarti ada ulama yang, ya, memuji Abu Hanifah. Tadi satu sudah kita jelaskan, kita urai, membantah syubhat, ya, terkait Abdurrahman ibn Mahdi, beliau tidaklah memuji Abu Hanifah. Kemudian datang lainnya, misalnya Abdullah ibn Mubarak memuji Abu Hanifah, bagaimana? Kita baca, ya, bahwasanya Abdullah ibn Mubarak
itu telah rujuk daripada pujiannya kepada Abu Hanifah, ya, wataba minha, dan juga bertaubat bahkan, ya, bukan saja dia rujuk, dia juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat di dalam tarikh Baghdad, ya, milik Khatib Al-Baghdadi. Di situ disebutkan qala Al-Husain ibnu Abdullah An-Naisabur, ya, dikatakan oleh Al-Husain ibnu Abdullah An-Naisaburi, asyhadu ala bani Al-Mubarak, saya benar-benar bersaksi terhadap Abdullah bin Mubarak, syahadatun yas'alani Allahu anha, dengan persaksian yang benar-benar nantinya Allah itu akan menanyakan kepada saya untuk dimintakan pertanggungjawaban daripada sumpah saya ini. Ya, jadi ini saking benar-benarnya untuk menekankan bahwasanya Abdullah bin Mubarak ini telah rujuk dan bertaubat daripada pujian kepada Abu Hanifah. Ya, sampai-sampai beliau menyatakan demikian, kata Al-Husain An-Naisaburi, ya, saya ini bersaksi terhadap Abdullah bin Mubarak dengan persaksian yang Allah itu akan menanyakan kepada saya nanti di hari kiamat, ya, annahu qala li, bahwasanya Abdullah bin Mubarak mengatakan kepada saya, ya, mengatakan kepada saya, apa kata perkataan Abdullah bin Mubarak? Ya Husain, kata Abdullah bin Mubarak, ya, dia memanggil Al-Husain An-Naisaburi, wahai Husain, qad taraktu kulla syai'in riwayatuhu an Abi Hanifah, sungguh saya ini benar-benar telah meninggalkan seluruh riwayat daripada Abu Hanifah, ya, fa astaghfirullah wa atubu ilaih, dan saya ini benar-benar telah, ya, meminta ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Subhanallah, ya. Jadi Abdullah bin Mubarak ini dulu pernah memuji Abu Hanifah, pernah juga meriwayatkan riwayatnya Abu Hanifah, tapi kemudian dia mengatakan kepada Al-Husain An-Naisaburi di dalam Tarikh Baghdad, ya, bahwasanya Abdullah bin Mubarak telah meninggalkan seluruh periwayatan dan juga pujian kepada Abu Hanifah, dan beliau rahimahullah meminta ampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini dua bantahan juga sekaligus kepada para zindik yang seakan-akan tetap ingin apa? Membela Abu Hanifah dengan mendatangkan riwayat-riwayat yang sudah dinasikh, sudah dimansuh, ya, dan juga riwayat-riwayat yang batil, ya, yang tidak benar terhadap pujian kepada Abu Hanifah laknatullah alaihi. Subhanallah. Jadi ini masih pada asar yang 213, ya. Ya, jadi masih asar yang 213. Dan yang memuji Abu Hanifah tidak lain tidak bukan itu datang dari orang-orang mutaakhirin saja. Datang dari orang-orang mutaakhirin, kemudian mereka mendompleng atau memfitnah, ya, atas namanya Al-Imam Syafi'i. Tadi sudah Abdurrahman ibn Mahdi, sudah Abdullah ibn Mubarak, kemudian datang setelahnya daripada Al-Imam Asy-Syafi'i yang dijadikan, ya, tunggangan oleh orang-orang para zindik itu untuk membela Abu Hanifah laknatullah alaih. Ya. Ini datang dari kalangan orang-orang mutakhirin saja yang mereka itu nggak ada kerjaan memang untuk menghidupkan nama dan juga agamanya daripada Abu Hanifah laknatullah alaih. Ya. Dengan mengatakan bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, "An-nasu 'iyalun fil fiqhi ala Abi Hanifah." Jadi kata Al-Imam Asy-Syafi'i berdasarkan, ya, sangkaan orang-orang Zanadiqah, bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan manusia itu butuh kepada fikihnya Abu Hanifah. Makanya Abu Hanifah punya fiqhul akbar, ya, dan itu riwayat palsu datang dari, ya, subhanallah, tidak jelas seperti itu, ya. Dan itu dibacakan oleh para zindik, fiqhul akbar, ya, dibacakan oleh para zindik. Mereka merasa bangga dengan, ya, fikihnya Abu Hanifah, subhanallah. Padahal fikihnya Abu Hanifah apa? Cacat, ya, tidak punya ilmu memang mereka, dari hadis tidak punya, fikih tidak punya, ya, memang jahil Abu Hanifah, ya. Sudah gitu kufur lagi, ya. Jadi apakah pendapat ini benar datang dari Al-Imam Asy-Syafi'i? Wa hadal qaul al-marwi anil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yakadu ay yakuna ra'sa malin ahli ra'yi fi madah imamihim kama qala al-muallimi fi tankil. Jadi ini hanya sekedar anggapan orang-orang mutaakhirin saja, ya, dengan riwayat yang tidak jelas dalam rangka untuk apa? Memuji Abu Hanifah. Jadi wahadal qaul marwi min iddatit turuq la yasbitu min hasyai. Ini enggak sabit daripada Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, enggak sabit daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Wa inna masabit
Anis Syafi'i rahimahullahu qawlu an-nasu iyalu ala haula. Tapi justru sebenarnya Al-Imam Syafi'i mengatakan demikian. Ini riwayat yang sahih. An-nasu iyalun ala haula. Manusia itu butuh kepada mereka. Siapa? Man arada an yatabahhar fil maghazi fahuwa iyalun ala Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar. Manusia itu butuh kepada ilmu tentang maghazi kalau mereka ingin meluaskan terkait ilmu al-maghazi, ilmu sirah, ilmu sirah dan seterusnya. Maka lihatlah kepada Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar. Ya. Kemudian waman arada ay yatabahhara fi syi'r fahuwa iyalun ala Zuhair ibn Abi Sulami. Maka siapa saja yang mereka itu menginginkan untuk meluaskan ilmunya di dalam ilmu syair, ya, maka dia butuh kepada Zuhair ibn Abi Sulami. Wa man arada ay yatabahhara fi tafsiril Quran fahuwa iyalun ala Muqatil ibn Sulaiman. Maka siapa saja yang menginginkan untuk ilmunya itu luas di dalam tafsir Al-Quran, maka hendaknya dia merujuk kepada Muqatil ibn Sulaiman. Ya. Ini riwayat yang sebenarnya enggak ada disebutkan tentang siapa Abu Hanifah, enggak ada. Itu datang dari akal-akalnya orang-orang mutaakhirin, ya. La haula wala quwata illa billah, subhanallah, ya. Bahkan disebutkan juga oleh Al-Baihaqi Al-Jahmi, ya. Disebutkan dalam kitabnya Manaqib Asy-Syafi'i oleh Al-Baihaqi Al-Jahmi, dikatakan walaysa fihi, ya, tidak ada di dalamnya disebutkan tentang apa? Li Abi Hanifah, enggak ada. Enggak ada menyebutkan tentang Abu Hanifah, itu enggak ada. Ya. Bahkan katanya Sami'tu Syafi'i yaqul, aku mendengar Al-Imam Syafi'i mengatakan, man arada al-hadis as-sahih fa alaihi bimalik. Siapa saja yang dia itu menginginkan untuk mendapatkan ilmu terkait hadis-hadis yang sahih, maka wajiblah bagi dia untuk merujuk kepada Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Dan sebaliknya, waman aradal jidal fa alaihi bi Abi Hanifah. Ya. Dan siapa saja yang menginginkan untuk dia itu jago di dalam perdebatan, jago di dalam bantah membantah, maka silahkan dia merujuk kepada Abu Hanifah. Ya, ini sudah maklum bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka melarang daripada perdebatan, berbantah-bantahan di dalam Al-Qur'an, di dalam agama. Ya, meskipun di dalam suatu waktu itu diperbolehkan dalam ketentuan yang ketat sekali, bukan sembarangan orang bisa berdebat, bantah-bantah, bukan. Tapi itu sangat ketat sekali, ya. Ya, kita sudah baca di dalam Sunan Abi Dawud, di dalam banyak sekali para ulama menjelaskan akan hal ini. Asalnya adalah tidak boleh berbantah-bantahan kepada berbantah-bantahan terhadap agama, tidak boleh. Ini asalnya. Hukumnya apa? Haram. Ya, bahkan kekafiran. Ya. Tarkul miro ini adalah kewajiban. Bahkan disebutkan di riwayat lain, al-miro kufrun. Perdebatan di dalam agama kekafiran. Maksudnya apa? Menghantarkan kepada kekafiran, ya, kegoncangan, kezindikan dan seterusnya. Ya, meskipun di dalam suatu waktu tertentu itu diperbolehkan untuk melakukan apa? Perdebatan memang jika dibutuhkan, dan itu sangat penting dan sangat ketat, ya. Persyaratannya, tidak sembarangan orang untuk bisa berdebat, ya. Karena asalnya adalah tidak boleh berdebat di dalam kaidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh sembarangan berdebat, ya. Tiba-tiba berdebat, apalagi sekarang debat di sosmed, debat di sana, debat di sini, ngaji enggak pernah, ya. Ngaji itu pun 1 tahun sekali, itu pun terjemahan dan juga tematik, ya. Enggak pernah disuruh baca kitab oleh guru di hadapan guru, enggak pernah. Tiba-tiba debat sana, saya tantang ini, ya. Saya tantang ini, saya tantang fulan. Subhanallah, ya. Enggak usah muluk-muluk tantang fulan. Ya Allah ya Rabb, ya. Itu orang-orang zindik seperti itu, ya, orang-orang kafir memang. Jadi siapa yang ingin jago di dalam perdebatan, tafadhol antum merujuk kepada Abu Hanifah. Wa man arada at-tafsir fa alaihi bi Muqatil ibn Sulaiman. Siapa saja menginginkan kebaikan ilmu tafsir, luasnya ilmu tafsir Al-Qur'an, maka wajiblah dia merujuk kepada Muqatil ibn Sulaiman rahimahullahu taala, ya. Jadi sekali lagi enggak ada disebutkan di sini Abu Hanifah itu kebaikan dan pujian oleh Imam Syafi'i, enggak ada, ya. Iya. Wara Ibnu Abi Hatim fi Manaqib Asy-Syafi'i, dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim, ya, anaknya Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala, an Rabi ibn Sulaiman qol sami'tu Syafi'i yaqul, aku mendengar Imam Syafi'i mengatakan, ma ahadun fir ra'yi illa wa huwa iyalun ala ahli al-Iraq. Maksudnya Abu Hanifah,
tidaklah seorang pun itu ya dia butuh kepada ilmu kalam, ra'yu, ya, kebid'ahan dan seterusnya, kecuali dia datang dari kalangan ahlul iraq. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian dikatakan oleh Al-Abari fi Manaqib Asy-Syafi'i bi isnad sahih aidan an Rabi' bin Sulaiman qala sami'tu Asy-Syafi'i yaqul ma taqallama ahadun fi ar-ra'yi illa wa huwa iyalun ala ahli al-Iraq. Tidaklah seorang pun itu berbicara terkait ra'yu kecuali dia butuh kepada ahli Irak, ya, orang-orang di Irak, maksudnya Abu Hanifah. Fahadhihi alfas as-sahihah al-marwiyah an Imam Asy-Syafi'i rahimahullah fi hadzal bab. Jadi inilah riwayat-riwayat yang sahih, ya, yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala di dalam bab ini terkait celaan kepada Abu Hanifah. Wa laisa fiha zakara li Abi Hanifah atau ya zakara li Abi Hanifah illa fil jidal wa ra'i wa huwa kadzalik. Tidaklah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala menyebutkan terkait Abu Hanifah kecuali apa? Di dalam persoalan ra'yu dan juga jidal, perdebatan tadi, ya. Iya, itu menandakan celaan kepada Abu Hanifah. Orang-orang mutaakhirin justru apa? Mengada-ngada terhadap Imam Syafi'i, berdusta kepada Imam Syafi'i. Bahwa Imam Syafi'i mengatakan siapa yang butuh kepada ilmu fikih, maka dia wajib merujuk kepada Abu Hanifah. Ini dusta, ya, ini dusta, fitnah, ya, subhanallah. Bahkan di antara wa mimma yu'akkidu naqarah hadhil alfaz, ya, allati fi dhahiriha al-mada was-sana mastuhira anil Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala bi asanid sahihatin min az-zami wal inkari alaihi wa min zalik. Dan di antara penguat, ya, terkait mungkarnya lafaz-lafaz yang menyebutkan pujian kepada Abu Hanifah dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala dengan sanad-sanad yang sahih terkait celaan, ya, justru terkait celaan kepada Abu Hanifah adalah sebagai berikut. Qala Ibnu Abi Hatim rahimallahu fi Manaqib Asy-Syafi'i hadatsana Rabi' bin Sulaiman, ya, qala sami'tu Asy-Syafi'i yaqul Abu Hanifah yada'u awal mas'alah khata summa yuqayyisu al-kitab kullahu 'alaiha. Abu Hanifah adalah orang pertama yang menimbulkan masalah di dalam agama dan dia mengkiaskan, menganalogikan daripada persoalan agama, ya. Wa qala aidan, disebutkan juga qala abi, kata Ibnu Abi Hatim, kata ayahku, hadatsana Harun ibn Sa'id al-Ayali sami'tu Asy-Syafi'i yaqul ma'alamu ahadan wada al-kitaba adalla ala iwari qawlihi min Abi Hanifah. Ya, aku mendengar daripada Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan tidaklah saya ketahui seorang pun yang merusak agama, merusak dakwahnya Islam daripada Abu Hanifah, subhanallah. Jadi Jahmiyah Zanadiqah ini itu bukan memperbaiki agama, karena mereka hakikatnya bukanlah orang-orang Islam dan mereka itu merusak agama Islam serta merusak dakwah Islam, subhanallah. Ya, itu hakikat daripada Al-Jahmiyah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, kita lanjutkan ke asar berikutnya yang terakhir insyaallah. Jadi kalau membaca kitab ini, ya, terlebih lagi kita sedang butuh kepada hasyiah, catatan kaki, penjelasan tambahan ini. Jadi memang memakan waktu yang lama. Antum bersabar, inilah ilmu, ya, memang didapati dengan cara yang tidak mudah. Antum menyimak, mendengarkan, ya, membutuhkan kesabaran di dalamnya. Insyaallah antum dapatkan faidah yang besar, keberkahan serta Allah jadikan kita semuanya kuat di dalam beristiqomah, ya, berla ilaha illallah. Inilah ilmu namanya, ya. Jadi antum jangan dapatkan daripada perdebatan di sosmed, jangan. Ini kita baca kitab para ulama, ya. Giliran baca kitab para ulama ngantuk, ya. Pinggangnya sakit, kan seperti itu, ya. Baik, kita masuk asar berikutnya, ya.
Taib, kita masuk ke dalam asar yang kedua dari materi kita. Qala Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahumallahu taala, ukhbirtu an Ishaq ibn Mansur al-Qausaj. Ini riwayat al-Qausaj ya. Saya telah beritahukan kepada Ishaq, telah diberitahukan kepada saya daripada Ishaq ibn Mansur al-Qausaj. Dia mengatakan, qultu li Ahmad bin Hanbal. Ya, aku mengatakan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Subhanallah ya, ini asar yang luar biasa selanjutnya. Bahwasanya yu'ajjiru ar-rajul ala bugdi Abi Hanifah wa ashabi. Saya bertanya kepada Imam Ahmad, maksudnya seperti itu. Apakah benar seseorang itu akan mendapatkan ajr minallahi subhanahu, pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang itu membenci Jahmiyah dan juga para pengikutnya, para penolongnya. Secara khusus di dalam tekstual asar ini disebutkan membenci Abu Hanifah dan para penolong serta pengikutnya. Ya, apa benar ya seorang itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Imam Ahmad mengatakan, wallahi. Iya betul, demi Allah, bahkan dia bersumpah demi Allah, benar. Ya, seorang itu akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bila mana dia membenci Jahmiyah dan para penolongnya, para pengikutnya, siapa saja yang barakallahu fikum, ya, yang berkesesuaian, yang bersepakat, yang menolong, membela, menghidupkan, ya, dan yang sejalan dengan Jahmiyah. Ya, kenapa ya ikhwah? Subhanallah, fa inna nahnu, ya, karena sesungguhnya kita, ya, fi zamanin kasirin auliya'il Jahmiyah wa adirihim, ya, la kasarahumullahu ta'ala, amin Allahumma amin. Karena sejatinya kita hidup di zaman yang begitu banyak para wali-wali Jahmiyah dan juga azirnya mereka, ya, para penguzurnya mereka. Iya. Kita hidup di zaman seperti itu. Ya. Maka di antara seseorang itu mendapatkan pahala di tengah zaman yang rusak seperti masa kita sekarang ini, nasallallahu afiyah, di antara yang mendatangkan pahala yang besar adalah membenci mereka, memusuhi mereka dengan kemampuan yang kita miliki, ya, daripada Jahmiyahnya itu sendiri dan juga para penolongnya. Kata Imam Ahmad ketika ditanyakan begitu, kata Ishaq ibn Mansur al-Qausaj, apakah benar seseorang akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab memusuhi Jahmiyah, Abu Hanifah dan para pengikutnya? Kata Imam Ahmad, demi Allah iya. Ya, demi Allah iya. Kita lihat di dalam catatan kaki di dalam Masail al-Qausaj, wan nasus su'al indahu, ya, yu'ajjiru ar-rajul ala bugdi ashabi Abi Hanifah, intaha. Disebutkan di dalam Tabaqat al-Hanabilah, qala Imam Ahmad ibn Hanbal, taqarrabu ilallahi subhanahu ta'ala bibugdi ahlil irja. Bertaqarrublah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membenci ahlul irja. Abu Hanifah di antaranya adalah apa? Gembong daripada Murji'ah. Ya, kita sudah sebutkan kemarin bahwasanya yang disebut dengan atau dimaksud dengan Murji'ah itu bukan karena enggak ikut memberontak pemerintah, mengkritik pemerintah, bukan. Tapi di dalam persoalan iman itu Murji'ah, ya. Zindik hari ini, ya, para zindik hari ini mereka memaksudkan Murji'ah itu adalah apabila enggak mengkritik pemerintah, sekedar itu saja, ya. Ada ahlus syirik wal kufur, mereka enggak kafirkan, ya. Ada Jahmiyah mereka enggak kafirkan, mereka uzur dengan alasan ulama, dengan alasan, ya, mereka masih muslim, mereka satu kelompok, mereka segala macam. Kada wa kada. Ya, itulah Murji'ah. Ya, itu Murji'ah dalam persoalan iman. Ya, fi mas'alatil iman wa laisa fi mas'alati ulatil amr minal muslimin. Ya, apalagi ulatul amrnya adalah dari kalangan kaum muslimin, bukan. Ya, seperti itu. Jadi mereka itu dungu, ya, sumbu pendek, kharij itu, sekaligus kharij mereka memang. Jadi kata Imam Ahmad, taqarrabu ilallahi subhanahu wa ta'ala bibukdi ahlil irja. Mendekatlah kalian kepada Allah, bertaqarrublah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membenci ahli irja. Fa innahu min awsaqil a'mal ilaina.
Karena hal tersebut adalah di antara perbuatan yang menguatkan amal soleh maksudnya, bagi kita ahlu sunnah wal jamaah maksudnya. Ya, bagi kita ahlu sunnah wal jamaah, subhanallah. Ini pelajaran penting untuk antum. Ya, bahwa di antara bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala bukan cuma sekedar dengan apa? Membaca Al-Qur'an, salat malam, ya, beramal soleh, infak dan sedekah. Tidak hanya sebatas itu ya, ikhwah. Karena amalan soleh itu adalah apa? Luas cakupannya, banyak, ya, banyak sekali. Bertaqarrub kepada Allah itu di antaranya apa? Dengan membenci ahlul irja, yaitu ahlul bid'ah wad dhalal, ahlul syirik wal kufur, ahlul irja wat tajahum dan semisal mereka. Ya, itu juga bagian daripada bertaqarrub kepada Allah. Bahkan kata Imam Ahmad, ya, fa innahu min awsaqil a'mal ilaina. Bahkan itu adalah termasuk dari perkara-perkara yang menguatkan amalan soleh kita, ya, di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, subhanallah. Ini pelajaran penting dari Imam Ahmad, ya. Siapa Imam Ahmad? Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di atas kebenaran, di atas apa? Di atas kebenaran. Bukan berarti dia maksum, beliau itu maksum, terjaga dan seterusnya, tidak. Ya, jangan sumbu pendek, jangan. Ya, karena beliau Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ahli ilmunya para umat Islam, dia mengatakan demikian adalah berdasarkan apa? Kebenaran. Ya, bukan berarti ini adalah sesuatu yang direka-reka, bukan. Ya, jadi adalah amalan yang ternyata, ya, mendapatkan pahala serta menguatkan amalan soleh kita adalah dengan membenci mereka, Jahmiyah. Ya, subhanallah. Luar biasa asar ini, ya, masya Allah. Mendapatkan pahala kita. Taib. Taib, kita cukupkan dulu sampai di sini insyaallah taala. Pada asar yang 213 sudah 213 dan juga 214. Ya, walhamdulillah kita telah membaca 2 asar dari materi kita. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan lainnya. Wallahu musta'an wa sallallahu sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa jazakumullahu khaira.